Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8B dengan materi fotosintesis. Izin memperkenalkan diri, saya Aladin Zuhair dengan NPM 1213-024008 dan rekan-rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Alif Fadil Fadilizati dengan NPM 2413-024012. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Afifa dengan NPM 2413-024052. Di sini kami akan melakukan praktikum fotosintesis. Teman-teman jangan lupa disimak ya. Pertanyaan ilmiah, apakah konsentrasi CO2 berpengaruh terhadap laju fotosintesis? Kemudian klaim, kelompok kami setuju bahwa konsentrasi CO2 berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Bahan yang pertama yaitu Hydrilla verticillata, digunakan pada percobaan pertama. Selanjutnya Ceratophyllum demersum, digunakan pada percobaan kedua dan ketiga. Selanjutnya soda kue atau natrium bikarbonat, digunakan sebagai sumber karbon dioksida. Selanjutnya ada aqueous atau air. Alat pertama adalah gelas kimia. Selanjutnya corong kaca. Selanjutnya tabung reaksi. Selanjutnya batang pengaduk. Selanjutnya neraca analitik digital, digunakan untuk menghitung massa natrium bikarbonat. Dan yang terakhir, alat hitung cepat digunakan untuk menghitung jumlah gelembung pada saat proses fotosintesis. Prosedur pertama dilakukan dengan menimbang soda kue atau NaHCO3 sebanyak 0,05 gram menggunakan timbangan neraca analitik. Selanjutnya, menimbang soda kue atau NaHCO3 sebanyak 0,1 gram menggunakan neraca analitik. Kedua larutan ini digunakan untuk masing-masing percobaan yang berbeda. Selanjutnya, soda kue atau NaHCO3 yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan air sebanyak 10 ml dan diaduk menggunakan batang pengaduk hingga larut sempurna sebelum digunakan dalam percobaan. Pada setiap percobaan, digunakan 2 set alat dan bahan dengan konsentrasi larutan yang berbeda, yaitu 0,05 gram dan 0,1 gram. Pada masing-masing set, tumbuhan air dimasukkan ke dalam corong.
Pada percobaan pertama, menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata. Pada percobaan kedua dan ketiga, menggunakan tanaman air Ceratophyllum demersum. Prosedur percobaan pada percobaan pertama, kedua, maupun ketiga adalah sama. Kemudian corong ditempatkan ke dalam gelas kimia berukuran 500 ml yang telah diisi air sebanyak 500 ml. Setelah itu, tabung reaksi dipasang terbalik di atas corong untuk melihat gelembung oksigen yang terbentuk. Setelah itu, larutan 10 ml soda kue NaHCO3 yang telah dibuat sebelumnya ditambahkan ke dalam gelas kimia yang sudah berisi air 500 ml. Kemudian diaduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, rangkaian percobaan diletakkan di bawah cahaya matahari. Kemudian diamati jumlah gelembung oksigen yang terbentuk pada tabung reaksi sebagai indikator terjadinya proses fotosintesis. Hasil pengamatan selama 10 menit menunjukkan bahwa gelembung oksigen pada konsentrasi soda kue 0,1 gram terlihat lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi 0,05 gram. Perbedaan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi soda kue sebagai sumber karbon dioksida, maka laju fotosintesis yang terjadi juga semakin meningkat. Hasil ini tampak konsisten pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Berdasarkan data hasil percobaan, jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara konsentrasi 0,5% dan 1%. Pada percobaan pertama, konsentrasi 0,5% menghasilkan 2 gelembung, sedangkan konsentrasi 1% menghasilkan 7 gelembung. Pada percobaan kedua, terjadi peningkatan yang cukup besar, yaitu 169 gelembung pada konsentrasi 0,5% dan 441 gelembung pada konsentrasi 1%. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, jumlah gelembung kembali meningkat, yaitu 632 gelembung pada konsentrasi 0,5% dan 3.244 gelembung pada konsentrasi 1%.
Jika dilihat dari rata-rata, konsentrasi 0,5% menghasilkan sekitar 268 gelembung, sedangkan konsentrasi 1% menghasilkan rata-rata 1231 gelembung dalam waktu pengamatan 10 menit. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 1% menghasilkan jumlah gelembung oksigen yang lebih banyak dibandingkan konsentrasi 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka laju fotosintesis yang terjadi juga semakin meningkat. Selanjutnya, Warren. Kami setuju bahwa konsentrasi CO2 berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada konsentrasi NaHCO3 0,5% diperoleh rata-rata jumlah gelembung sebesar 268, sedangkan pada konsentrasi 1% meningkat menjadi 1231 dalam waktu 10 menit. Perbedaan jumlah gelembung yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi CO2 yang tersedia, maka semakin tinggi pula laju fotosintesis yang terjadi pada hidrilla, verticillata, dan ceratophyllum demersum. Hal ini didukung oleh fakta bahwa gelembung yang diamati merupakan oksigen hasil fotosintesis, sehingga jumlahnya dapat dijadikan indikator laju fotosintesis. Selanjutnya, baking. Fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya yang diserap oleh klorofil. Salisbury dan Ross 1995. Menurut Hastunidah dan Suandi 2016, fotosintesis meliputi reaksi oksidasi dan reduksi, di mana proses keseluruhan adalah oksidasi air, yaitu pemindahan elektron disertai pelepasan oksigen sebagai hasil samping, dan reduksi karbon dioksida untuk membentuk senyawa organik seperti karbohidrat. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, air, dan konsentrasi karbon dioksida yang berperan sebagai bahan baku utama dalam fotosintesis. Lakitan 2018. CO2 berperan sebagai bahan baku dalam siklus Calvin yang difiksasi menjadi glukosa, sehingga peningkatan ketersediaannya dapat mempercepat proses fotosintesis dan produksi oksigen. Peningkatan konsentrasi CO2 diketahui dapat meningkatkan laju fotosintesis hingga mencapai titik optimum tertentu. Faidah et al. 2022. Fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya yang diserap oleh klorofil. Salisbury dan Ross 1995. Menurut Hastunidah dan Suandi 2016, fotosintesis meliputi reaksi oksidasi dan reduksi, di mana proses keseluruhan adalah oksidasi air, yaitu pemindahan elektron disertai pelepasan oksigen sebagai hasil samping, dan reduksi karbon dioksida untuk membentuk senyawa organik seperti karbohidrat. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, air, dan konsentrasi karbon dioksida yang berperan sebagai bahan baku utama dalam fotosintesis. Lakitan 2018. CO2 berperan sebagai bahan baku dalam siklus Calvin yang difiksasi menjadi glukosa, sehingga peningkatan ketersediaannya dapat mempercepat proses fotosintesis dan produksi oksigen. Peningkatan konsentrasi CO2 diketahui dapat meningkatkan laju fotosintesis hingga mencapai titik optimum tertentu. Faidah et al. 2022.
berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Kemudian lainnya, kelompok kami setuju bahwa konsentrasi CO2 berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Pada percobaan pertama, kami menggunakan tanaman hibridla verticillata. Dan pada percobaan kedua dan ketiga, kelompok kami menggunakan tanaman Ceratophyllum demersum. Percobaan pertama menggunakan tanaman air hibridla verticillata. Pada percobaan kedua dan ketiga menggunakan tanaman air Ceratophyllum demersum. Prosedur Sekian pengamatan dari kami. Selanjutnya di tabel LKM kalian itu dilakukan 3 percobaan dengan konsentrasi yang sama. Namun di percobaan 1 itu terjadi perubahan hasil yang signifikan dalam percobaan 2 dan 3. Apakah alasannya? Dari menjawab pertanyaan yang kedua, kenapa hasil percobaan 1 sama 2 dan 3 itu beda? Artinya jauh beda. Percobaan pertama kan kami pakai hibridla verticillata. Nah, yang kedua kami pakai Ceratophyllum demersum.
kenapa di percobaan pertama itu pakai hidra, kenapa nggak pakai serotopin juga? Terus kenapa hidra cuma dipakai di percobaan pertama?
banyak, itu selain motong yang nggak dipangkal, itu kita harus cari tanaman yang segar dan yang nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda. Berdasarkan review yang dari LKS di sini untuk judulnya itu sudah benar. Mungkin untuk di nama di kelompoknya ini untuk kelasnya itu diberi tanda kurung, dan untuk nama praktikumnya itu ditambahin nomor NPM dan di dalam kurung. Lalu untuk pertanyaan ilmiahnya itu setelah menyebutkan pertanyaan ilmiah itu di enter ya sama tim, jadi tidak terlalu berdekatan. Lalu untuk bukti datanya itu diberi keterangan tabelnya, misalkan tabel titik 1 titik, tabel 2 titik, dan kepala tabelnya itu tidak berwarna. Lalu untuk hari atau misalkan hari pertama, hari kedua itu di bold. Lalu untuk kata waran itu di Itali karena dia kan kata asing. Untuk backing juga sama diberi di Itali, dan untuk awalan backing itu diberi kalimat awalan seperti berdasarkan teori yang saya baca, baru diberi penjelasannya. Jadi itu dari saya. Makasih Alima, saya menerima videonya. Jadi hasil revisi RKM Salwa dari aku itu ada nama kelompok. Kelompok ini harusnya kelasnya itu dikasih tanda kurung. Lalu setelah nama praktikan itu diberi NPM. Pertanyaan ilmiah ini seharusnya di enter, poin pun di enter. Lalu pada hasil percobaan itu diberi judul tabel 1 titik hasil percobaan apa gitu ya. Lalu di tabel ini tabelnya tidak perlu berwarna. Lalu di waran dan backing ini kan kata asing ya, jadi harus di italik. Kemudian pada backing pembukanya tuh diawali dengan berdasarkan teori yang saya baca, baru isi backingnya. Kemudian di backing ini citasinya belum ada halaman. Lalu di daftar pustaka ada kekeliruan dalam penulisan nama ilmiah, ini belum di huruf italik. Udah ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan mereview hasil LKM teman sejawat saya yang bernama Alila Anggraini Krisdianto dari kelompok 7B. Baiklah, di sini dimulai dari judul LKM. Alila menulis lembar praktikum fisiologi tumbuhan, harusnya itu laporan praktikum fisiologi tumbuhan. Kemudian pada penulisan nama, teman sejawat saya hanya menuliskan nama saja dan tidak menyertai NPM. Kemudian bagian pertanyaan ilmiah dan klaim, Alila menulis langsung di samping titik 2 yang dimana harusnya itu di bawahnya atau di enter. Kemudian di bagian bukti data harusnya pada percobaan 1 itu diberi keterangan tabelnya, misal tabel 1 hasil percobaan 1. Kemudian bagian waran dan backing karena ini adalah
bahasa asing harusnya itu italik, tapi Alila tidak menulis dengan italik. Kemudian di sini terdapat nama ilmiah atau nama ilmiah tumbuhan. Banyak nama ilmiah tumbuhan yang belum diitalik oleh Alila, seperti misalnya Kalanchoepinata dan Mycomea batatas. Kemudian di bagian daftar pustaka juga ada nama jurnal yang tidak diitalik. Kemudian menurut penulisan Alila, pada sitasi apabila lebih dari 2 itu ditulis DKK atau et al. Sedangkan di sini Alila menulis langsung 3 penulis. Tetapi menurut saya untuk penulisan citasi yang namanya lebih dari 2 orang atau 3 orang itu masih bisa disertakan di dalam penulisan. Baik, tapi balik lagi ke ikutin peraturan ilmiah UILA. Jika lebih dari 2 ditulis DKK atau et al. Baik, ternyata saya. Baik. Nah, dari hasil revisi teman sejawat saya memutuskan untuk Alila merevisi dan mengajukan kembali hasil LKM yang telah direvisi. Kami dari kelompok 8 LKM 9 fotosintesis akan menyampaikan kendala, solusi serta manfaat yang mendapatkan selama ini. Baiklah, kendala yang pertama itu kami memilih pertama kan harusnya tumbuhan Hydrilla verticillata. Nah, di tumbuhan itu ternyata yang kita beli itu tumbuhannya terlalu tua, dan waktu kita mau motong bagian tumbuhannya itu terlalu di dekat pangkal tumbuhan. Jadi udaranya nggak keluar, dan umur hidrillanya juga tua, dan kondisi tumbuhannya nggak terlalu segar. Kemudian kendala yang kedua itu waktu kami praktikum cuacanya nggak menentu. Yang percobaan pertama itu kami di bawah sinar matahari mengamati selama 10 menit, tapi ternyata pada menit ke-8 itu cahayanya redup, cahayanya kurang, jadi harusnya itu benar-benar di bawah sinar matahari. Kemudian kendala yang ketiga, untuk percobaan yang ketiga dan yang kedua itu kan meminimalisir, karena belajar dari Hydrilla tadi, kami membeli tumbuhan itu kan H-1. Ternyata pas H-1 kami nyari di toko akuarium, itu kebanyakan toko tutup atau enggak Hydrillanya habis. Jadi kami baca jurnal tumbuhan selain Hydrilla yang bisa diganti buat fotosintesis. Jadi kami kendalanya pakai tumbuhan Ceratophyllum demersum untuk fotosintesis. Kemudian untuk solusinya yang pertama itu kita mencari tumbuhan yang segar, yang benar-benar fresh gitu. Kalau habis itu pada saat potongan batang maupun pencabutan akar itu saat akan melakukan percobaan kita melakukannya dengan benar dan pas pada saat pemotongan batang. Lalu kemudian pada saat kita tidak mendapatkan cahaya matahari, kita harus benar-benar mencari tempat yang di bawah sinar matahari langsung. Kemudian tumbuhan percobaan kita tuh harus benar-benar di bawah sinar matahari agar proses fotosintesis bisa terjadi. Kemudian manfaat dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui bahwa konsentrasi CO2 itu berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Dan di sini kan dari praktikum ini kami menggunakan baking soda yang sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan bagi fotosintesis, dan menggunakan tumbuhan Hydrilla karena gelembung oksigen yang dihasilkan itu mudah diamati. Dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan itu penting atau bermanfaat untuk mengetahui bahwa ketersediaan CO2 itu penting bagi tumbuhan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.